واتبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua hingga saat ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga keimanan kita, ketakwaan kita, kecintaan kita dan harapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis-hadis pertanyaan kubur, dalil-dalil yang menetapkan siksa kubur dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan baca suatu hadis yang panjang, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang menerangkan tentang bentuk-bentuk siksa kubur. Di mana, ya, apa yang akan kita bahas kali ini adalah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan berdasarkan mimpi beliau. Dan ini perjalanan mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dan Mikail. Dan tentunya, sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mimpi Nabi itu adalah wahyu. Jadi apa yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wahyu dari Allah Taala, dan ini merupakan suatu kebenaran, bukan sekedar mimpi belaka sebagaimana manusia biasa. Dan dari sinilah yang menjadi landasan tentang apa saja yang akan dilalui oleh seseorang dari bentuk-bentuk siksa kubur. Dan apa yang ada dalam hadis ini hanya sebagian, tidak mencakup keseluruhan. Baik, insya Allah kita akan mulai pembahasan kita pada siang hari ini bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Untuk materi, insya Allah kita minta kesediaannya Ibu siapa ya? Ummu Fatir mungkin ya. Bisa membacakan materi kita, Ummu Fatir. Ummu Fatir. Assalamualaikum Afwan, Ustadz, Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang hadis-hadis tentang pertanyaan kubur itu ya Ustadz? Yang menerangkan bentuk-bentuk siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang menerangkan bentuk-bentuk siksa kubur. Di antaranya ialah riwayat Samurah Ibnu Jundah radhiyallahu anhu yang menyatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bersabda, "Siapakah di antara kalian yang bermimpi pada malam ini?" Beliau bersabda, "Jika seseorang bermimpi, maka ceritakanlah." Kemudian beliau bersabda, "Masya Allah, pada suatu hari beliau bertanya kepada kami seraya berkata, 'Apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi?' Kami menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Akan tetapi, pada malam ini aku bermimpi ada dua orang memandangiku, ia memegang tanganku dan mengeluarkanku ke tanah suci. Ternyata di sana terdapat orang yang sedang duduk dan seseorang yang sedang berdiri. Mereka membawa pengait dari besi yang ujungnya tajam yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian
ia menyobek sudut mulutnya hingga sampai tengkuknya. Ia melakukan hal yang sama terhadap sudut mulutnya yang lain, sehingga sudut mulut yang sobek pertama kali kembali seperti sedia kala. Lalu ia mengulangi perbuatannya tersebut. Aku pun bertanya, apa maksudnya ini? Keduanya berkata, berjalanlah. Kami pun pergi mendatangi orang yang sedang berbaring pada tengkuknya atau terlentang. Di sampingnya ada orang yang berdiri dengan membawa batu besar. Ia memecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Ketika telah memukulnya, batu tersebut tergelincir. Kemudian ia mengambilnya dan kembali kepada orang ini. Belum sampai kepada orang tersebut, kepalanya yang telah pecah telah pulih seperti sedia kala. Ia pun kembali padanya dan memukulnya. Aku bertanya, apa maksudnya ini? Mereka berdua berkata, berjalanlah. Kami pergi ke sebuah lubang yang berbentuk seperti periuk atau jeding. Bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Di bawahnya dinyalakan api. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka didatangi jilatan api dari bawah mereka. Ketika api itu sudah mendekat, mereka naik hingga hampir keluar dari periuk tersebut. Namun, jika api tersebut padam, mereka pun kembali. Aku bertanya, apa ini? Mereka berdua berkata, berjalanlah. Kami pun pergi ke sungai darah. Di dalamnya ada orang yang berdiri, dan di tengah-tengah sungai ada orang yang di depannya terdapat batu. Orang yang berada di dalam sungai menghadap kepada orang yang berdiri di tepi sungai. Jika ia ingin keluar dari sungai tersebut, orang yang berdiri melempar mulutnya dengan batu yang ada di tangannya dan mengembalikannya ke tengah-tengah sungai. Setiap kali orang yang berada di dalam sungai itu ingin keluar, maka orang yang berdiri di tepinya melempar mulutnya dengan batu yang ada di tangannya. Ia pun kembali seperti semula. Aku bertanya, apa ini? Mereka berdua berkata, berjalanlah. Kami pun berjalan hingga tiba di kebun yang hijau. Di dalamnya terdapat pohon yang besar, sedangkan di bawahnya terdapat seorang tua dan anak-anak. Ternyata di dekat pohon itu juga ada orang yang di depannya terdapat api yang menyala. Kedua lelaki itu membawaku naik ke atas pohon dan memasukkanku ke dalam rumah yang sangat bagus. Aku belum pernah melihat rumah seindah dan sebagus itu sebelumnya. Di dalamnya terdapat beberapa orang tua dan para pemuda. Keduanya lalu naik dengan membawaku dan memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang lebih bagus dan lebih indah. Aku berkata, pada malam ini kalian berdua telah membawaku berkeliling. Maka beritahukanlah padaku mengenai apa yang aku lihat. Mereka berdua berkata, ya, orang yang engkau lihat disobek sudut bibirnya adalah seorang pembohong yang berbicara dengan kebohongan yang tersebar sampai ke segala penjuru. Ia akan disiksa seperti yang telah engkau lihat hingga hari kiamat. Orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya ialah orang yang diajari Allah Al-Quran. Kemudian ia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada waktu siang hari. Ia akan terus disiksa seperti itu hingga hari kiamat. Orang yang engkau lihat berada di dalam periuk ialah para pezina. Orang yang engkau lihat di sungai ialah pemakan riba. Adapun orang tua yang engkau lihat berada di akar pohon ialah Ibrahim. Sedangkan anak-anak di sekitarnya adalah anak-anak manusia. Orang yang menyalakan api adalah malaikat penjaga neraka. Rumah yang pertama adalah rumah mayoritas orang-orang yang beriman. Sedangkan rumah ini adalah rumah para syuhada.
Aku adalah Jibril dan ini ialah Mikail. Maka angkatlah kepalamu. Aku pun mengangkat kepalaku. Aku melihat istana seperti awan. Mereka berdua berkata, itu adalah tempat tinggalmu. Aku berkata, biarkanlah aku memasuki tempat tinggalku. Mereka berdua berkata, sesungguhnya engkau masih punya sisa umur yang belum engkau selesaikan. Jika engkau telah menyelesaikannya, maka engkau akan mendatangi tempat tinggalmu. Teks hadis ini sahih dan jelas. Ia menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk siksa kubur sebagaimana ditafsirkan para ulama. Begitu pula peristiwa-peristiwa yang disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra. Jika sahih, maka sesungguhnya ia juga menerangkan bentuk-bentuk lain dari kenikmatan kubur dan siksanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ayat Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah ya telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Al-Isra ayat 1. Abu Hurairah berkata, didatangkan seekor kuda, lalu beliau menaikinya. Ia berkata, setiap langkah adalah penghabisan batas penglihatannya. Beliau berjalan dan Jibril berjalan bersama beliau. Beliau mendatangi kaum yang sedang menanam dalam satu hari dan memanen pada hari yang lain. Tiap kali mereka memanen, ia kembali seperti semula. Beliau bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kebaikan dilipat gandakan bagi mereka sebanyak 700 kali lipat. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Saba ayat 39. Beliau lalu mendatangi kaum yang memecahkan kepala mereka dengan batu. Tiap kali kepala tersebut pecah, ia kembali seperti semula. Mereka tidak pernah merasa bosan terhadap hal itu. Beliau bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat mengerjakan sholat. Perawi hadis ini melanjutkan, kemudian beliau mendatangi kaum yang di depan mereka terdapat tambalan dan di belakang mereka juga terdapat tambalan. Mereka berteriak seperti teriakan binatang ternak terhadap kuburan, pepohonan neraka, tepi neraka jahanam, dan bebatuannya. Beliau bertanya, siapa mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka tidak membayar zakat harta mereka. Allah tidak menganiaya mereka, karena Allah tidak pernah menganiaya hamba. Beliau mendatangi kaum yang di hadapan mereka terdapat daging matang di periuk dan daging lain yang busuk. Mereka mulai makan yang busuk dan meninggalkan yang matang dan baik. Beliau bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, orang ini mempunyai istri yang halal dan bagus, akan tetapi ia mendatangi perempuan yang busuk dan menginap bersamanya hingga pagi. Al-Hadis. Nah, bismillah. Hadis-hadis yang menerangkan tentang bentuk-bentuk siksa kubur. Dikatakan bahwasanya di antara hadis-hadis tersebut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah Ibnu Jundub atau dalam riwayat Ibnu Jundab radhiyallahu anhu yang menyatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salat, dalam riwayat salat ini adalah salat subuh. Ya, dalam riwayat yang lain masih dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi membalikkan badannya
menghadap kepada para sahabat. Dan ini tentu adalah sunnah bagi seorang imam ketika dia selesai sholat untuk menghadap ke jamaah. Sehingga kalau ada yang kemudian menjadi imam dan tetap menghadap ke kiblat, ini yukhalifu sunnah, ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, lalu kemudian Nabi bersabda, siapakah di antara kalian yang bermimpi pada malam ini? Dan ini sering dalam beberapa riwayat yang lain juga disebutkan, Nabi sering menanyakan ini kepada para sahabatnya. Dan ini pembicaraan tentang mimpi, ini banyak terjadi di waktu setelah sholat subuh. Jadi Nabi SAW itu dengan para sahabat, setelah sholat subuh, mereka berdiam di masjid sampai syuruk. Nah, di antara yang dibahas itu adalah berkaitan masalah mimpi. Nabi SAW bersabda, jika seseorang bermimpi, maka ceritakanlah. Kalau di antara kalian ada yang bermimpi, maka ceritakanlah. Kemudian beliau bersabda, Masya Allah. Pada suatu hari beliau bertanya kepada kami seraya berkata, apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Lalu kemudian Nabi mulai menceritakan apa yang Nabi lihat dalam mimpinya semalam. Beliau bersabda, akan tetapi pada malam ini aku bermimpi ada dua orang yang mendatangiku. Nanti di akhir cerita, dua orang ini adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ia memegang tanganku dan mengeluarkanku ke tanah suci. Di sana terdapat orang yang sedang duduk. Ini pemandangan pertama yang dilihat oleh Nabi SAW. Nabi berjalan, ya, melewati suatu tempat, dan di situ ada seseorang yang sedang duduk. Di sebelahnya ada seseorang yang sedang berdiri. Kemudian mereka membawa pengait dari besi yang ujungnya tajam. Pengait besi. Yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya. Jadi diibaratkan itu pengait seperti ini, ya, dari besi, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Kemudian ia menyobek sudut mulutnya hingga sampai ke tengkuknya, ke belakang. Ia melakukan hal yang sama terhadap sudut mulutnya yang lain, berarti sebelahnya. Sehingga sudut mulut yang sobek pertama kali kembali seperti sedia kala. Apa maknanya? Ketika sebelah sini disobek, gitu ya. Kemudian disobek lagi sebelah sini, maka sebelah sini yang tadinya sobek sudah pulih kembali. Sehingga bergantian. Setelah di sini, sebelah sini lagi, ya. Ketika di sini sudah disobek, sini sudah pulih lagi, kemudian berpindah lagi ke sini. Dan seperti itu. Lalu mengulangi perbuatannya tersebut. Aku pun bertanya, kata Nabi, apa maksudnya ini? Siapa orang ini? Kenapa dia disiksa seperti itu, ya? Tapi kemudian kedua orang itu, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, berkata, teruslah berjalan. Kami pun pergi mendatangi orang yang sedang berbaring pada tengkuknya. Ya, dia terlentak. Berbaring, ya, berbaring, terlentak. Di sampingnya ada orang yang berdiri dengan membawa batu besar. Ia memecahkan kepalanya dengan batu besar tersebut. Ya, jadi orang yang berdiri itu diangkat batu yang besar lalu dilemparkan, dibanting ke kepala orang yang sedang berbaring. Ketika telah memukulnya, batu tersebut tergelincir, menggelinding. Ya, setelah menimpa kepala, lalu batu itu terjatuh dan menggelinding. Orang ini yang melempar tadi, kemudian ia mengambilnya dan kembali kepada orang itu. Ya. Jadi batu itu ketika menggelinding dikejar, diambil lagi, ya, diambil, diangkat, dia balik lagi ke tempat awal. Ya. Belum sampai kepada orang tersebut, kepalanya yang telah pecah telah pulih kembali seperti sedia kala. Jadi ini berproses, ya, dilempar batunya, pecah kepalanya, batunya terjatuh menggelinding, orang ini nyamperin batu itu, kemudian ketika dia sudah sampai ke tempat itu lagi, ke tempat di mana orang yang itu tadi berbaring, kepalanya sudah pulih kembali. Dilempar lagi, pecah lagi, gelinding lagi, diambil lagi, pulih lagi kepalanya. Seperti itu terus-menerus. Belum sampai kepada orang tersebut, kepalanya yang telah pecah telah pulih seperti sedia kala. Ia pun kembali padanya dan memukulnya.
aku bertanya apa maksudnya ini? Tanya kepada malaikat Jibril dan Mikail. Mereka berdua berkata, berjalanlah, teruslah berjalan. Hingga kami pergi ke sebuah lubang yang berbentuk seperti periuk. Ya. Periuk yang disifati oleh Nabi, bagian atasnya sempit. Sedangkan bagian bawahnya itu luas. Ya. Di dalamnya dinyalakan api. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang. Jadi isi periuk itu, periuk yang besar ini, itu isinya manusia. Gitu ya. Di bawahnya dinyalakan api. Disifati oleh Nabi periuk ini bagian bawahnya itu luas, sedangkan bagian atasnya kecil. Baik. Mereka didatangi jilatan api dari bawah. Dari bawah mereka. Ketika api itu sudah mendekat, mereka naik hingga hampir keluar dari periuk tersebut. Namun jika api tersebut padam, mereka pun kembali. Ya. Jadi ketika api itu disulut dari bawah, mereka kepanasan, akhirnya mereka pun berusaha untuk naik ke atas. Tapi karena tempat keluarnya sempit, sedangkan jumlah mereka banyak, mereka tidak mampu untuk keluar. Begitu ya. Kemudian apinya kemudian dipadamkan lagi. Ketika api dipadamkan, mereka turun. Ketika disulut lagi, mereka naik lagi. Seperti itu terus-menerus. Baik, kemudian kata Nabi SAW, aku pun bertanya, apa ini? Mereka berdua berkata, berjalanlah. Kami pun pergi ke Sungai Darah. Kenapa disebut Sungai Darah? Karena memang itu bukan air biasa, itu semua darah. Di dalamnya ada orang yang berdiri. Maksudnya di samping sungai itu ada orang yang berdiri. Dan di tengah-tengah sungai ada orang yang di depannya terdapat batu. Orang yang berada di dalam sungai menghadap kepada orang yang berdiri di tepi sungai. Jadi ada dua orang, yang satu berada di tepi sungai membawa batu, sedangkan yang satu lagi berada di tengah-tengah sungai, dia berenang. Begitu ya. Ini bahasanya agak rancu karena bahasa terjemahan. Orang yang berada di dalam sungai menghadap kepada orang yang berdiri di tepi sungai. Jika ia ingin keluar dari sungai tersebut, orang yang berdiri melempar mulutnya dengan batu yang ada di tangannya dan mengembalikannya ke tengah-tengah sungai. Jadi ini Nabi SAW melihat di sungai yang dipenuhi dengan darah. Di tengah-tengah sungai itu ada orang yang sedang berenang, gitu ya. Dia hampir saja tenggelam, ya, dan dia berusaha untuk menepi. Tujuannya apa? Ya, dia ingin keluar dari sungai itu. Tetapi di tepi sungai ada seseorang yang membawa batu, ya, yang setiap orang yang berenang itu sudah sampai di dekat tepi sungai, ketika sudah hampir sampai di tepi sungai, dia dilempari batu, ya, sehingga dia kembali lagi ke tempat semula, kembali lagi ke tengah sungai. Dia tidak berhasil untuk mencapai tepi sungai. Dan itu terjadi berkali-kali, ya. Dia hampir menepi, dilempar, kembali lagi, menepi lagi, dilempar lagi, ya, kembali lagi ke tempat awal. Dan yang dilempar ini adalah bagian mulut. Setiap kali orang yang berada di dalam sungai itu ingin keluar, maka orang yang berdiri di tepinya melempar mulutnya dengan batu yang ada di tangannya. Ia pun kembali seperti semula. Aku bertanya, apa ini? Mereka berdua berkata, berjalanlah. Kami pun berjalan hingga tiba di kebun yang hijau. Di dalamnya terdapat pohon yang besar, sedangkan di bawahnya terdapat seorang tua dan anak-anak. Ternyata di dekat pohon itu juga ada orang yang di depannya terdapat api yang menyala. Kedua lelaki itu membawaku naik ke atas pohon dan memasukkanku ke dalam rumah yang sangat bagus. Aku belum pernah melihat rumah seindah dan sebagus itu sebelumnya. Di dalamnya terdapat beberapa orang tua dan para pemuda. Keduanya lalu naik dengan membawaku dan memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang lebih bagus dan lebih indah dari rumah yang pertama.
Aku berkata kepada mereka berdua, kata Nabi SAW, pada malam ini kalian berdua telah membawaku berkeliling. Maka beritahukanlah padaku mengenai apa yang aku lihat. Jadi dari awal sampai akhir, Nabi selalu bertanya. Sama mereka tidak dijawab. Disuruh melanjutkan perjalanan. Sampai di tempat ini Nabi SAW ya, meminta kepada mereka berdua untuk mengabarkan apa saja yang telah Nabi lihat. Maka mereka berdua berkata, ya, orang yang engkau lihat disobek sudut bibirnya adalah seorang pendusta pembohong yang berbicara dengan kebohongan yang tersebar sampai ke segala penjuru. Jadi ini orang yang suka menyebarkan berita-berita dusta. Ini orang yang suka berbohong. Orang yang suka menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Dia tidak bisa menjaga mulutnya. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Ya, hal yang paling ia gemari adalah membicarakan kekurangan orang lain. Dan itu dia sebar. Siksanya nanti di alam kubur. Ini di alam kubur, bukan di neraka ini, di alam kubur. Ya, dalam kubur saya sudah seperti ini gitu ya, di alam barzakh. Dia akan disobek sudut mulutnya hingga tengkuknya. Kemudian sudut yang lain disobek lagi hingga tengkuknya. Dan begitu terus-menerus. Ia akan disiksa, kata malaikat Jibril. Ia akan disiksa seperti yang telah engkau lihat. Sampai kapan disiksanya? Hingga hari kiamat. Kemudian orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya. Ya, ada orang yang terbaring, ya, terlentang. Kemudian sampingnya ada yang membawa batu besar. Kemudian kepalanya dibenturkan dengan batu itu, menggelinding, diambil lagi, dibenturkan lagi, dipecahkan lagi. Ya. Ia adalah orang yang diajari Allah Al-Quran. Kemudian ia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada waktu siang hari. Di sini Nabi ya diberitakan oleh Jibril bahwasanya Al-Quran itu ada dua macam. Ya, Al-Quran itu ada dua macam. Bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran? Ada dua macam. Yang pertama adalah membaca Al-Quran di waktu malam. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan Al-Quran di waktu siang. Nah, orang ini yang telah Allah berikan kepadanya Al-Quran. Dalam arti kata Allah mudahkan dia untuk mempelajari Al-Quran. Dia sudah ya mempelajari Al-Quran. Baik dari sisi tadabburnya, memahami Al-Qurannya maupun tilawahnya. Tapi orang ini kemudian setiap malam dia tidur. Tidak pernah membaca Al-Quran. Dan di siang harinya dia tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Ya, dia tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga ya ini adalah di antara siksa yang akan dia dapatkan kelak nanti di alam barzakh. Ini satu riwayat. Di riwayat yang lain nanti akan kita baca juga, tadi sudah disebutkan, orang yang seperti ini yang mendapatkan azab dan siksa seperti ini adalah orang yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yanamu anis salatil maktubah. Dia sering sekali tertidur dari waktu sholat yang wajib. Ya, ini mengingatkan kepada kita untuk selalu melaksanakan sholat wajib di waktunya yang telah Allah tentukan. Orang yang sering tertidur, gitu ya, sering tertidur ini sudah menjadi kebiasaannya dan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Dia tidur, ya, kemudian bablas waktu sholat, ya, seperti orang yang kemudian sholat subuhnya setiap hari jam 7 pagi misalnya, gitu ya, atau jam 8 pagi. Dia mulai tidur itu jam 3, sukanya begadang begitu ya, dan itu tidak ada usaha sama sekali untuk merubahnya, tidak ada usaha untuk merubah kebiasaan buruk tersebut. Nah, dan itu dianggap sebagai lumrah, hal yang biasa, dan dia jalani itu setiap harinya seperti itu. Maka inilah di antara adab yang akan dia dapatkan. Dilempar kepalanya dengan batu yang besar hingga pecah berkali-kali. Kemudian ia akan terus disiksa seperti itu hingga hari kiamat. Orang yang kau lihat berada di dalam periuk, ya tadi ya, laki-laki dan perempuan telanjang, mereka itu adalah para pezina. Orang yang engkau lihat di sungai
ialah para pemakan riba. Adapun orang tua yang engkau lihat berada di akar pohon, ia adalah Ibrahim. Sedangkan anak-anak di sekitarnya adalah anak-anak manusia, di mana mereka meninggal ya ketika usia mereka masih kecil. Orang yang menyalakan api adalah malaikat penjaga neraka. Rumah yang pertama adalah rumah mayoritas orang-orang yang beriman. Sedangkan rumah ini adalah rumah para syuhada. Singkatnya tadi riwayatnya bagaimana menceritakan tentang rumah yang kedua itu lebih indah dibandingkan rumah yang pertama. Rumah yang pertama indah. Bahkan Nabi katakan, aku tidak pernah melihat rumah seindah ini, gitu ya. Ketika pindah ke rumah yang kedua, rumahnya ternyata lebih indah dibandingkan rumah yang pertama. Yang rumah yang pertama itu adalah mayoritas kaum mukminin di situ. Sedangkan rumah yang kedua adalah khusus para syuhada, para orang yang ya meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla berjihad. Aku adalah Jibril, sedangkan ini adalah Mikail. Maka angkatlah kepalamu. Nabi diperintahkan untuk mengangkat kepalanya. Kata Nabi, aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku melihat istana seperti awan. Di atas sana, ya, itu ada istana. Mereka berdua berkata, itu adalah tempat tinggalmu. Lalu aku berkata, kata Nabi, biarkanlah aku memasuki tempat tinggalku. Maka mereka berdua berkata, sesungguhnya engkau masih punya sisa umur yang belum engkau selesaikan. Ya, kamu wahai Muhammad, engkau masih memiliki sisa umur yang belum engkau selesaikan di dunia. Belum waktunya engkau untuk memasuki tempat tinggalmu, istana tersebut. Jika engkau telah menyelesaikannya, kalau usianya sudah habis, maka engkau akan mendatangi tempat tinggalmu. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di kitab Al-Janaiz. Ada juga di riwayat lain di kitab At-Ta'bir. Teks hadis ini sahih dan jelas. Ia menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk siksa kubur sebagaimana ditafsirkan para ulama. Begitu pula peristiwa-peristiwa yang disaksikan Rasulullah SAW pada malam Isra. Jadi hadis ini sendiri, beda. Hadis Isra juga beda, gitu ya, tersendiri. Hadis yang setelah salat subuh menceritakan mimpi, ini menceritakan tentang apa yang Nabi lihat, ya, di mimpinya, dan itu merupakan azab di alam barzakh. Apa yang Nabi lihat ketika malam Isra juga sama. Itu adalah penampakan, ya, yang apa yang Nabi lihat dari azab-azab di alam kubur, di alam barzakh. Jika sahih, maka sesungguhnya ia juga menerangkan bentuk-bentuk lain dari kenikmatan kubur dan siksanya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW mengenai ayat dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Abu Hurairah berkata, ya, jadi ketika Abu Hurairah menceritakan atau membawakan ayat ini, dia berkata, didatangkan seekor kuda, atau dalam riwayat yang lain buraq, ya. Lalu Nabi pun menaiki kuda tersebut. Ia berkata, setiap langkah dari kuda itu, dari buraq itu, adalah penghabisan batas penglihatannya. Sejauh mata memandang, di ujung sana itu adalah kakinya melangkah, kakinya menapakkan kakinya, gitu ya, si kuda ini. Beliau berjalan dan Jibril berjalan bersama beliau. Lalu kemudian Nabi mendatangi kaum yang sedang menanam dalam satu hari dan menanam pada hari yang lain. Setiap kali mereka memanen, ia kembali seperti semula. Maksudnya, ya, di hari itu menanam. Kemudian berikutnya memanen. Begitu ya. Setiap memanen kembali lagi seperti semula. Beliau bertanya, Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan untuk mereka sebanyak 700 kali lipat. Kemudian Nabi membawakan ayat dalam Al-Quran, surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah
pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Lalu Nabi mendatangi kaum yang memecahkan kepala mereka dengan batu. Ini sama seperti yang tadi ya. Tiap kali kepala tersebut pecah, ia kembali seperti semula. Mereka tidak pernah merasa bosan terhadap hal itu. Maksudnya terjadi terulang berkali-kali. Ya. Lalu kemudian dikatakan, Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat mengerjakan sholat. Dalam riwayat tadi kita bacakan, yanamu anis sholatil maktubah. Dia sering tertidur, mereka sering tertidur untuk mengerjakan sholat wajib. Perawi hadis ini melanjutkan, kemudian beliau mendatangi kaum yang di depan mereka terdapat tambalan. Dan di belakang mereka juga terdapat tambalan. Mereka berteriak seperti teriakan binatang ternak terhadap kuburan, pepohonan neraka, tepi neraka jahanam dan bebatuannya. Beliau bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak membayar zakat harta mereka. Allah tidak menganiaya mereka karena Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Maknanya mereka pada hakikatnya telah menganiaya diri mereka sendiri. Ya, Allah tidak menganiaya, Allah tidak menzalimi. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Beliau kemudian Nabi SAW mendatangi kaum yang di hadapan mereka terdapat daging matang di periuk dan daging lain yang busuk. Mereka mulai makan yang busuk dan meninggalkan yang matang dan yang baik. Beliau bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, orang ini mempunyai istri yang halal dan bagus, akan tetapi ia mendatangi perempuan yang busuk dan menginap bersamanya hingga pagi. Al-hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, berikutnya pasal, ya, pertanyaan. Nah, silakan dilanjut Ibu. Barakallahu. Pasal, jika ada orang berkata, sesungguhnya kami pernah membongkar kuburan, akan tetapi kami tidak mendapati malaikat yang buta atau tuli, yang memukuli orang-orang yang sudah meninggal dengan palu-palu dari besi dan api yang menyala-nyala. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu disebutkan. Pertama, Allah Azza membagi alam menjadi 3 macam, dunia, barzah, dan akhirat. Dia telah membuat ketentuan-ketentuan khusus bagi masing-masing alam. Kedua, Allah Azza wa Jalla menjadikan masalah akhirat dan apa saja yang berkaitan dengannya bersifat gaib dan tidak bisa diindera oleh manusia yang hidup di dunia. Hal ini termasuk salah satu dari kebijaksanaannya yang sempurna dan agar bisa dibedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada sesuatu yang gaib. Pertama, bahwa malaikat turun kepada orang yang sekarat dan duduk di dekatnya. Orang itu bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan para malaikat juga berbicara langsung kepadanya. Mereka membawa kain kafan dan balsam. Bisa jadi dari surga dan bisa jadi juga dari neraka. Para malaikat itu juga mengamini doa orang-orang yang hadir di situ, baik berupa doa kebaikan maupun doa kejelekan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maksudnya, lebih dekat kepadanya dengan malaikat dan utusan kami. Akan tetapi kalian tidak melihat mereka. Inilah hal yang pertama. Ia tidak tampak bagi kita serta tidak ada yang dapat melihat ketika masih di alam ini. Ketika malaikat menengadahkan tangannya kepada ruh, memegangnya dan mengajaknya bicara,
Orang-orang yang hadir juga tidak ada yang melihatnya dan tidak pula mendengarnya. Setelah itu, berkilatlah sebuah cahaya bagaikan sinar matahari dan terciumlah bau yang lebih harum dari minyak kasturi. Orang-orang yang hadir tidak menyaksikan hal itu, juga tidak mencium baunya. Ruh datang dan menyaksikan badan pada saat dimandikan, dikafani, dan diangkut. Ia berkata, segeralah antar aku menuju kebaikan. Segeralah antar aku menuju kebaikan. Atau ia berkata, mereka mau membawaku kemana? Orang-orang tidak mendengar semua itu. Ketika ia dibaringkan di dalam liang lahat dan diratakan tanah di atasnya. Maka tanah tersebut tidak menghalangi malaikat untuk datang kepadanya. Semua itu termasuk hal-hal gaib yang disamarkan Allah dari orang-orang yang ingin mengetahuinya, agar bisa dibedakan antara orang beriman dan orang kafir. Ketiga, api dan tumbuh-tumbuhan hijau yang ada di dalam kubur tidak sama dengan api dan tanaman hijau yang ada di dunia. Keduanya tidak bisa dilihat sebagaimana orang melihat api dan tumbuhan dunia. Sesungguhnya, ia merupakan jenis api dan tumbuhan-tumbuhan akhirat. Ia lebih panas dari api dunia, yang tidak bisa dirasakan penduduk neraka. Yang lebih menakjubkan lagi, ketika dua orang yang dikubur berdampingan, salah satunya berada di salah satu kubangan neraka, dan lainnya berada di salah satu taman surga. Maka rasa panasnya tidak sampai kepada tetangganya yang berada di taman surga. Kenikmatan dan ketenangannya juga tidak sampai kepada tetangganya yang berada di kubangan neraka. Kekuasaan Rob lebih luas dan lebih menakjubkan daripada semua itu. Dia telah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya yang lebih menakjubkan dari semua itu di dunia ini. Namun, jiwa-jiwa ini lebih suka mendustakan, lebih-lebih terhadap sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh pengetahuannya, kecuali orang yang mendapatkan taufik Allah dan penjagaannya. Kita bisa mendapati dan orang yang tidur di atas sebuah alas. Orang ini ruhnya berada di dalam kenikmatannya dan bekas kenikmatannya masih begitu terasa hingga ketika ia bangun tidur. Sementara orang satunya lagi berada dalam siksaan dan bekas siksaannya masih begitu terasa pada tubuhnya hingga ketika ia bangun. Sementara masing-masing tidak tahu kejadian yang dialami temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian tidak akan ketakutan, tentu aku akan memperdengarkan kepada kalian siksa kubur seperti yang aku dengar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa Dajjal datang dengan membawa air dan api. Api tersebut pada hakikatnya adalah air yang dingin. Begitu pula air tersebut pada hakikatnya adalah api yang menyala-nyala. Hadis-hadis yang menceritakan perihal Dajjal merupakan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Adapun yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika Jibril turun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyerupai seorang lelaki. Lalu ia berbicara kepada beliau dengan perkataan yang dapat beliau dengar. Sedangkan orang yang berada di sisi beliau tidak bisa melihat dan mendengarnya. Ia terkadang juga datang seperti gemericing suara lonceng, sedangkan orang-orang selain beliau yang hadir tidak mendengarnya. Pada perang Badar, para malaikat memukul leher orang-orang kafir dan berperang bersama kaum muslimin. Namun, kaum muslimin tidak melihat para malaikat tersebut dan tidak mendengar suara mereka. Hikmah dari permasalahan ini, Allah hanya memperlihatkan kepada manusia hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Adapun
hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, dia memberinya tabir agar pengakuan dan keimanan kepadanya menjadi sebab kebahagiaan mereka. Bila tabir tersebut disingkap dari mereka, ia akan tampak nyata dan terlihat. Nah, baik, pasal berikutnya. Jika ada orang yang berkata, sesungguhnya kami pernah membongkar kuburan, akan tetapi kami tidak mendapati malaikat yang buta atau tuli yang memukuli orang-orang yang sudah meninggal dengan palu-palu dari besi dan api yang menyala-nyala. Ya, dia sudah pernah menggali kubur, mana orang tersebut mengaku bahwa dia tidak melihat itu semua. Ini lebih kepada pengingkaran dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam berbagai hadis. Jadi ingin mengatakan bahwasanya adab kubur itu tidak ada. Ya, karena ini tidak masuk ke logikanya, tidak masuk kepada akalnya. Karena dia sudah membuktikan, dia sudah buka, dia sudah gali kubur itu kembali, tapi tidak mendapatkan sebagaimana apa yang diinformasikan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis. Dan tentu ya ini bukan jawaban seorang yang beriman. Orang yang beriman itu sama sekali dalam menghadapi wahyu, dalam menghadapi sabda Nabi SAW tidak pernah menggunakan akalnya. Dia selalu menggunakan hatinya, beriman, ya, selalu menggunakan hatinya, beriman. Apapun yang Nabi kabarkan berarti itu adalah informasi yang benar, informasi yang hak. Walaupun itu tidak masuk ke akalnya. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu dinamakan As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika semua orang itu mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Nabi bagaimana? Ketika Nabi menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu kemudian melanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan langsung membenarkan tanpa banyak memikir, gitu ya. Tapi orang-orang yang lain kafir Quraisy mereka mempertanyakan apa benar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendustakan. Pada akhirnya mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Baik, kalau ada orang yang bertanya seperti ini, kami sudah buka kuburan, tapi tidak ada. Beliau katakan untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu disebutkan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla membagi alam menjadi 3 macam. Alamnya ada 3. Ada dunia, tempat kita sekarang. Barzakh, itu alam kubur, tempat kita menunggu ya setelah kita meninggal dunia. Dan akhirat, tempat pembalasan. Alam itu ada 3. Ada dunia, barzakh, dan akhirat. Dan Allah telah membuat ketentuan-ketentuan khusus bagi masing-masing alam. Jadi di dunia ada hukum-hukum tersendiri, di barzakh ada hukum-hukum tersendiri, di akhirat juga ada hukum-hukum tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Apa bantahan di sini? Bantahan yang pertama adalah kita tidak bisa menyamakan antara alam dunia dengan alam barzakh. Gitu ya. Ketika kamu membuka kuburan, menggali kuburan kembali, ya, kemudian kamu tidak mendapatkan, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan itu tidak bisa dibenarkan untuk menafikan adab kubur. Karena alamnya sudah berbeda. Kita masih berada di alam dunia, sedangkan si mayit itu berada di alam barzakh. Apa yang berlaku di alam barzakh tidak berlaku di alam dunia. Apa yang berlaku di alam dunia tidak berlaku di alam barzakh. Ya? Apa yang berlaku di alam barzakh, apa yang berlaku di alam dunia tidak berlaku di alam akhirat. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjadikan masalah akhirat dan apa saja yang berkaitan dengannya bersifat gaib. Apa saja yang berkaitan dengan akhirat, apa saja yang berkaitan dengan alam kubur. Pokoknya setelah manusia meninggal dunia sampai seterusnya itu adalah perkara yang gaib. Allah jadikan itu adalah sifatnya gaib. Tidak bisa diindera oleh manusia yang hidup di dunia. Nggak bisa dia lihat, nggak bisa dia dengar, nggak bisa dia pegang, nggak bisa disentuh. Hal ini termasuk salah satu dari kebijaksanaan Allah yang sempurna dan agar bisa dibedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada sesuatu yang gaib.
Kalau semua hal yang berkaitan dengan akhirat, alam barzakh itu adalah sesuatu yang bisa disentuh dengan indera kita. Tidak akan ada manfaatnya beriman kepada hal yang gaib kalau begitu. Ya. Bagaimana ya kita bisa membedakan antara orang yang beriman kepada yang gaib dengan yang tidak beriman kepada yang gaib dengan adanya sesuatu yang gaib itu sendiri. Dengan adanya sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tapi kita diminta untuk mengimani dengan keyakinan hati, itulah terdapat keutamaan orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, kenapa mereka tidak beriman? Mereka katakan, saya tidak melihat. Bagaimana saya mau meyakininya? Saya tidak mendengar. Saya tidak bisa menyentuh. Bagaimana saya bisa mempercayainya? Tapi orang yang beriman, dia tidak membutuhkan penglihatan, dia tidak membutuhkan panca inderanya, dia tidak membutuhkan pendengarannya, gitu ya, untuk meyakini sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia langsung beriman, apa saja. Walaupun tidak bisa dilihat, walaupun tidak bisa ya dia dengar. Maka Allah Azza wa Jalla kan dalam surah Al-Baqarah memuji orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib yang dikabarkan kepada mereka. Ya. Baik. Pertama, bahwa malaikat turun kepada orang yang sekarat. Ini akan dibawakan setelah ini contoh-contoh bagaimana perkara-perkara yang gaib itu terjadi di kalangan manusia, ya, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Dan kita orang yang beriman percaya, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Contoh yang pertama adalah malaikat turun kepada orang yang sedang sakaratul maut. Malaikat itu duduk di dekatnya. Orang itu bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Orang yang sedang sakaratul maut itu bisa melihat malaikat. Ya. Sedangkan para malaikat juga berbicara langsung kepadanya. Kan dikatakan, ukhruji ayat Tuhan nafsu tayyibah. Kan? Ayat Tuhan nafsu al-khabithah. Keluarlah wahai ruh yang baik, ruh yang buruk. Lalu kemudian para malaikat itu membawa kain kafan. Dan ini bukan balasan. Ini apa namanya? Wewangian. Wewangian. Bisa jadi dari surga, bisa juga dari neraka. Kalau dari surga berarti wangian yang harum. Nah, kalau dari neraka berarti wangian yang busuk baunya. Para malaikat itu juga mengamini doa orang-orang yang hadir di situ. Jadi ketika orang sakaratul maut kan orang-orang pada mengelilinginya. Keluarganya, anaknya, pasangannya, cucunya, semuanya mengelilingi dia. Dan di situ di saat yang sama ada para malaikat yang turun di situ dan duduk di situ. Tapi di sini semua manusia di situ sekian banyak yang tidak ada yang melihat malaikat. Ya. Jadi tidak semua hal ya itu bisa kita ya lihat dengan mata kita. Kita dengar dengan telinga kita, kita sentuh dengan panca indera kita. Ya. Para malaikat mengamini doa-doa orang yang hadir di situ, baik doa kebaikan maupun doa kejelekan. Sebagaimana firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat. Maksudnya lebih dekat kepadanya dengan malaikat dan utusan kami. Akan tetapi kalian tidak melihat mereka. Ya. Allah Azza wa Jalla mengutus para malaikat pada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Allah katakan kami lebih dekat kepada si mayit itu dengan apa? Dengan perantara malaikat dan utusan-utusan kami. Walakin la tubsirun, tapi kalian wahai manusia tidak dapat melihat utusan-utusan kami di situ. Ini hal yang pertama. Ia tidak nampak bagi kita serta tidak ada yang dapat melihat ketika masih di alam ini. Karena kita masih di alam dunia, kita tidak bisa melihat itu. Beda alamnya. Ketika malaikat menengadahkan tangannya kepada ruh, malaikat maut, ya, dan ketika ruh itu dikeluarkan, malaikat maut, ya, mau menangkapnya, gitu ya, mau diambil, mau ambil sama malaikat maut. Tapi kan tidak dibiarkan oleh malaikat yang lain, segera mereka ambil dari tangannya malaikat maut. Ketika malaikat menengadahkan tangannya kepada ruh, memegangnya dan mengajaknya bicara, orang-orang yang hadir juga tidak ada yang dapat melihatnya dan tidak pula mendengar. Setelah itu berkilatlah sebuah cahaya bagaikan sinar matahari dan terciumlah bau yang lebih harum dari minyak kasturi. Orang-orang yang hadir tidak menyaksikan hal itu dan juga tidak menyium baunya. Bahkan dalam hadis disebutkan keluar bau yang sangat harum gitu ya. Kalau ruh itu adalah ruh mukmin yang saleh. Tapi ternyata orang-orang yang hadir di situ tidak bisa mencium.
Ruh datang dan menyaksikan badan pada saat dimandikan, dikafani, dan diangkut. Ia berkata, segeralah antar aku menuju kebaikan. Segeralah antar aku menuju kebaikan. Ini kalau ruhnya baik, dia akan katakan ini. Atau dia akan berkata, mereka mau membawaku kemana? Nah, suara-suara dari ruh ini tidak terdengar sama sekali oleh orang-orang manusia yang ada di sini. Ya. Ketika jasad ini dibaringkan di dalam liang lahat dan diratakan tanah di atasnya, maka tanah tersebut tidak menghalangi malaikat untuk datang kepadanya. Karena ketutup tanah. Lalu apakah malaikat terhalangi tidak bisa datang kepada si mayit itu? Semua itu termasuk hal-hal gaib yang disamarkan Allah dari orang-orang yang ingin mengetahuinya. Namanya juga gaib. Disembunyikan, disamarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Agar bisa dibedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Orang beriman tuh dia tidak menggunakan akal untuk mempercayai apa yang Allah sampaikan. Dia langsung iman. Ya. Sedangkan orang kafir, dia harus menggunakan akalnya dulu untuk meyakini sesuatu. Ini yang kedua. Ya. Alasan yang ketiga, atau bantahan yang ketiga. Api dan tumbuh-tumbuhan hijau yang ada di dalam kubur itu tidak sama dengan api dan tanaman hijau yang ada di dunia. Keduanya tidak bisa dilihat sebagaimana orang melihat api dan tumbuhan di dunia. Sesungguhnya ia merupakan jenis api, jenis tumbuh-tumbuhan akhirat. Ia lebih panas daripada api dunia. Api di akhirat lebih panas dibandingkan api di dunia yang tidak bisa dirasakan penduduk neraka. Ini juga tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya. Ketika dikatakan bahwasanya seorang mukmin yang saleh, gitu ya, ruhnya itu berada di taman-taman surga ketika berada di dalam kubur. Itu tamannya tidak seperti taman di dunia, gitu ya. Jauh lebih indah. Sebagaimana kebalikannya tadi. Orang yang dihadap dengan api di alam kubur, apinya beda dengan api dunia. Apinya lebih panas dibandingkan api dunia. Yang lebih menakjubkan lagi ketika dua orang yang dikubur berdampingan. Sebelah sini dikuburkan seorang mukmin saleh, gitu ya. Sebelahnya pas, misalnya dikuburkan seseorang yang kafir, zalim, fasik. Baik. Salah satunya berada di salah satu kubangan neraka, si kafir itu berada di kubangan neraka, sedangkan orang di sampingnya pas itu berada di taman surga. Rasa panas yang ada di kubangan neraka itu tidak sampai kepada tetangganya yang berada di taman surga. Kenikmatan dan ketenangan yang berada di taman surga ini juga tidak sampai kepada tetangganya yang berada di kubangan neraka. Ini lebih menakjubkan lagi, gitu ya. Kekuasaan Allah lebih luas dan lebih menakjubkan daripada semua itu. Allah telah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya yang lebih menakjubkan dari semua itu di dunia ini. Banyak hal-hal yang menakjubkan yang Allah perlihatkan kepada kita di dunia. Lalu kenapa kita harus mempertanyakan ya kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada kita kelak nanti setelah kita meninggal dunia, gitu ya. Kalau di dunia saja kita sudah saksikan, seharusnya kita harus lebih yakin lagi. Ya, tanpa bukti saja kita harus yakin, apalagi sudah dibuktikan di dunia banyak sekali kekuasaan yang di luar nalar, di luar akal, dan itu terjadi dan bisa kita saksikan di dunia. Namun jiwa-jiwa ini lebih suka untuk mendustakan, lebih-lebih terhadap sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh pengetahuannya kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dan penjagaan dari Allah. Kita bisa mendapati dan orang yang tidur di atas sebuah alas. Orang ini ruhnya berada dalam kenikmatan. Dan bekas kenikmatannya masih begitu terasa hingga ketika ia bangun. Sementara yang satunya lagi berada dalam siksaan dan bekas siksaannya masih begitu terasa pada tubuhnya hingga ketika ia bangun tidur. Sementara masing-masing tidak tahu kejadian yang dialami temannya. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian tidak akan ketakutan, tentu aku akan memperdengarkan kepada kalian siksa kubur seperti aku dengar. Dalam hadis yang lain, bahwasanya semua makhluk Allah Azza wa Jalla dapat mendengar teriakan penghuni kubur, kecuali dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Manusia dan setan, ya. Nabi SAW telah memberitahukan bahwa Dajjal datang dengan membawa air dan api. Di tangannya membawa air, gitu ya. Di tangan satunya membawa api. Ini yang dibawa oleh Dajjal. Api tersebut pada hakikatnya adalah air yang dingin. Begitu pula air tersebut pada hakikatnya adalah api yang menyala-nyala.
Berarti kan ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh panca indera kita, gitu ya. Itu, ini yang ingin dibahas, gitu ya. Di dunia ini ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan apa yang terlihat. Di antaranya apa? Dajjal ketika membawa api, ternyata itu air, ya. Di sebelahnya air, tapi ternyata itu api, gitu ya. Kalau ini saja terjadi di dunia, ya, maka kita tidak mau meyakini kalau itu terjadi di alam kubur, gitu ya. Jadi tidak bisa orang yang mengatakan itu sudah buka kuburannya, kemudian kita tidak mendapati siksa kubur, kita tidak mendapati kenikmatan kubur. Ya kuburnya begitu-begitu saja, tidak berubah menjadi taman, tidak berubah menjadi kubangan neraka, gitu ya. Ini diantara bantahan-bantahan. Padahal hadis-hadis yang menceritakan tentang Dajjal merupakan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Adapun yang lebih menakjubkan lagi ketika Jibril alaihissalam turun menemui Nabi SAW dengan menyerupai seorang lelaki. Lalu lelaki itu berbicara kepada Nabi dengan perkataan yang dapat Nabi dengar, sedangkan orang-orang yang berada di sisi Nabi tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengarkannya. Ia terkadang juga datang seperti, ya, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi seperti gemerincing suara lonceng. Sedangkan orang-orang selain Nabi yang hadir di tempat itu tidak dapat mendengarkannya. Ini terjadi begitu ya. Karena memang alamnya beda. Tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Pada perang Badar, para malaikat memukul leher orang-orang kafirin dan berperang bersama kaum muslimin. Malaikat turun berperang bersama kaum muslimin melawan orang-orang kufar. Namun kaum muslimin tidak bisa melihat para malaikat tersebut dan tidak dapat mendengar suara mereka. Hikmah dari permasalahan ini, Allah hanya memperlihatkan kepada manusia hal-hal yang berkaitan dengan dunia saja, alam dunia saja. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, dengan barzakh, Allah memberinya tabir, penutup, pembatas, ya, agar pengakuan dan keimanan kepadanya menjadi sebab kebahagiaan mereka. Memang sengaja Allah Azza wa Jalla tutup untuk mengetes, menguji orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang kafir kepadanya. Bila tabir tersebut disingkap dari mereka, ia akan tampak nyata dan terlihat. Baik, ini mungkin yang menjadi pembahasan kita kali ini biidznillah tabaraka wa taala. Kita berhenti di sini ya, di pasal yang kedua. Insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khair, barakallahu. Baik. Jazakillah khair wa barakallahu fiki kepada Ummu Fatir yang telah berpartisipasi dalam bacakan materi, dan juga kepada Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fiki wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, boleh diulang dari pernyataan yang dijelaskan bahwa orang yang maksudnya itu Al-Quran dibacakan di malam hari dan dianya tidur itu dan tidak mengamalkan itu, seperti eksplisitnya seperti apa itu Ustadz? Nah, ini berlaku bagi orang yang telah mempelajari Al-Quran, ya, telah mempelajari Al-Quran, tetapi dia tidak membaca Al-Quran itu dan tidak mengamalkannya. Dan waktunya ditentukan dalam hadis tadi di waktu pagi dan di waktu malam. Jadi idealnya seseorang yang sudah mempelajari Al-Quran, dia hendaknya merutinkan untuk membaca Al-Quran itu di waktu malam.
bisa dengan membaca Al-Quran, tilawatul Quran, atau dengan sholatnya, begitu ya. Dan juga diibaratkan dengan sholat malam. Kemudian di waktu paginya dia mengamalkan itu. Jadi ketika dia bermuasyarah, bersosial dengan manusia, gitu ya, dia pergi ke pasar, dia pergi ke kantor, dia pergi ya ke tempat-tempat umum, dia pergi ke masjid dan yang lainnya, itu dia bawa Al-Quran bersamanya dalam akhlaknya, ya, dalam pengamalannya, dalam prakteknya, dalam hukum-hukumnya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh malaikat Jibril dalam hadis itu. Nah, itu tadi kan tafsir yang pertama. Kemudian yang kedua ya adalah orang yang kemudian tertidur, sering tertidur dari waktu sholat fardhu. Nah, begitu Bu Meti. Afwan Ustadz, berarti di sini kan ini harus tumbuh rasa takut ya Ustadz membaca. Berarti tidak sekedar membaca, tetapi harus memahami dan kemudian mengamalkan. Kemudian kan kalau kita lihat kita membaca Al-Quran ada 66.000 sekian, itu artinya dari Alif Lam Mim sampai Nas gitu ya Ustadz. Ini berarti kaidah yang sampai untuk pengamalan itu adalah ya yukallifullahu nafsan ya Ustadz, sesuai dengan kemampuan ya. Iya, nah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan Ya, begitu juga dalam membaca itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kan dari satu orang ke orang lain kan berbeda. ya, ya. Artinya ini kan ada kaidah-kaidah tertentu ya Ustadz, tidak demikian secara lafaznya, artinya seperti baca lafaznya kan membaca kemudian pasti baginya mengamalkan begitu kan Ustadz. Artinya tidak semua yang kita, artinya gini, perlu pemahaman, saya kembali kepada diri gitu loh, membaca itu butuh tafsir, butuh ditadaburin, itu bisa berulang-ulang, tidak langsung seperti apa gitu. Memang berpaten, saya bilang sama Ustadz, untuk memahamin ayat Al-Baqarah 38 itu aja perlu bertahun-tahun Ustadz. Artinya Nah, mengaplikasinya demikian gitu ya Ustadz. Makanya saya bilang kaedahnya berarti sesuai dengan kemampuan supaya apa yang kita pahami begitu ya Ustadz. nah, ya tentunya akan berbeda dengan orang yang sama sekali acuh tak acuh dengan urusan agamanya, gitu ya. Yang mau belajar saja akan paham sekian tahun begitu Bu Meti ya. Yang mau membaca saja, yang mau membaca Al-Quran saja baru akan paham sekian tahun. Apalagi yang sama sekali tidak mau tahu tentang Al-Quran gitu ya, nggak mau membaca, nggak mau mempelajari, nggak mau mengamalkan gitu ya. Hari-harinya diisi malam tidur gitu ya, tidurnya bablas gitu ya. Kemudian subuhnya kelewat, pagi-pagi kemudian dari pagi sampai waktu sore itu diisi dengan kemaksiatan. Dia acuh tak acuh dengan hukum Allah, acuh tak acuh dengan syariat Allah, acuh tak acuh dengan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, acuh tak acuh dengan semua larangan yang telah Allah larang. Ya, nggak mau tahu pokoknya. Ya, hidupnya dipenuhi dengan ya bagaimana dia bisa melampiaskan keinginannya, hawa nafsunya, begitu saja setiap hari. Ya, jauh dari Al-Quran, jauh dari ibadah, gitu ya. Nah, ini yang kemudian mendapatkan ancaman yang seperti tadi. Jadi, kalau seandainya orang yang mau belajar saja akan paham sekian waktu, gitu kan? Apalagi yang tidak mau sama sekali membaca, gitu ya, tidak mau untuk mentadabburi, tidak mau untuk bertafakkur dari ayat-ayat yang telah dia baca. Nah, Oke, pertanyaan berikutnya Ustadz, berarti kan kita masuk ke surat Asy-Syu'ara ayatnya 30 tuh, di mana Rasulullah mengatakan umatnya mengajukan Quran Ustadz. Itu termasuk di sana, artinya proses awalnya dengan membaca, memahami, kemudian mentadaburinya, mengamalkannya, kemudian mendakwakannya. Itu urutan-urutan itu harus dipahamin. Nah, yang pertanyaan saya berikutnya, pada saat misalnya nih, seandainya, sebenarnya kita nggak boleh andai ya Ustaz. Saya takutnya gini, Masya Allah ya, sekarang kan saya secara pribadi bersyukur kepada Allah diberikan sedikit pemahaman yang saya membacakan, Masya Allah. Ini kalau baca itu, ayat itu dibaca berulang-ulang, tapi karena basironya tertutup, yang dibacakan lafaznya Ustaz, maknanya tidak. Sehingga begitu tidak pahamin maknanya, sehingga yang muncul yang ada itu kan cuma batas lafaz dibaca,
Tapi untuk mengaplikasikannya butuh pemahaman makna gitu kan. Ustadz seperti bilang, oh maknanya begini, oh artinya begini, ini. Nah itu baru bisa diamalkan gitu loh Ustadz. Nah itu bagaimana bahasanya seseorang kembali lagi ke kaidah dengan sebatas bacaan saja atau termasuk yang melalaikan Ustadz? Bagaimana Bu Meti? Orang yang membaca. Kan ini kan Nah, ini termasuk orang yang membaca Ustadz artinya ada. Tidak secara lafaz gitu loh. Tetapi ya, sampai ke maknanya. Singkatnya untuk mengamalkan ini kan bahasanya ini kan siangnya mengamalkan. Saya takutnya gitu ya, loh. Oke, yang gimana tuh Ustadz? mengamalkan. Karena kurang paham, gimana tadi Bu Meti? Artinya gini kan kita selama ini membaca Nah, membaca. kan malam kita membaca, siang mengamalkan. Sedangkan Nah, kita hanya memahami maknanya. Bagaimana nah, kita bisa mengamalkannya Ustadz di pagi? lah iya, Itu nah, bagaimana? itulah makanya. Karena kan memang Al-Quran itu kan bukan dibaca hanya dengan lafaznya saja kan, secara harfiah, tetapi dia harus paham apa yang dia baca. Dan seperti itu juga ketika seseorang sholat gitu ya, dia harus paham itu. Ketika seseorang berihram misalnya, dia mau ihram untuk umrah, mau haji, dia katakan labbaik Allahumma umratan, dia harus paham itu gitu ya. Ketika seorang itu sujud, apa yang dia baca ketika sujud, ketika dia doa istiftah itu apa saja, istiftah itu apa saja artinya begitu kan. Nah, dia harus pahami itu. Bagaimana dia mau menghadirkan kekhusyuan, bagaimana dia mau menghadirkan apa namanya perasaan penuh berserah diri kepada Allah kalau dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Begitu juga dengan baca Al-Quran. Bagaimana dia mau mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak tahu apa isi Al-Quran itu, apa makna-maknanya, apa tafsirnya, apa yang dipahami dari ayat-ayat tersebut gitu. Sehingga memang wajib seorang muslim untuk mempelajari Al-Quran. Itu bukan sekedar membacanya, tapi juga dia berusaha memahami apa di balik ayat-ayat tersebut. Makanya kan afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati mereka itu sudah tergembok, terkunci? Allah mensifati di sini orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an dengan hati yang tergembok. Gitu ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati yang seperti ini. Dan kewajiban orang muslim ketika dia membaca Al-Quran adalah berusaha untuk mentadabburinya. Semampu dia harus berusaha, gitu ya. Lalu kemudian di siang hari dia amalkan. Seperti inilah ya, bagaimana seorang itu dia mengupgrade dirinya. Bagaimana imannya itu bisa berkembang, bisa tumbuh, bagaimana imannya itu bisa tinggi dengan menambah ilmunya. Dari mana dia menambah ilmu? Dengan membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana dia hanya membaca tetapi tidak memahami? Ini kan masalah nanti. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sahabat ya Ustadz, mereka baca 10 ayat, mereka tidak berpindah setelah memahami dan mengamalkannya. Begitu ya Ustadz? Iya, benar. Sahih. Insya Allah. Tidak pindah kecuali sudah memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkan. Baik Ustadz, jazakallah khair, barakallah fiik. Mudah-mudahan bisa dengan ini termotivasi untuk tidak sekedar membaca, tapi betul-betul memahaminya agar Allah tolong untuk bisa mengamalkannya. Begitu ya Ustadz. Amin ya Rabb, insyaallah. Amin. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz. Pada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan kembali. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keulangan waktu, ilmu, faidah, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz Abu Arkan. Waalaikumsalam. Wa iyyakum.